Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjutkan Riyadhus Shalihin bab fi bayani kasrati turuqil khairi. Bab yang menjelaskan bahwa kebaikan-kebaikan yang dipandang oleh syariat banyak jalannya, banyak caranya, banyak amal yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat bagi kita, dan sudah sampai kepada hadis yang ke-18. Betul ya? Hadis 18. Atau secara kitab kita di hadis 134. Jika diurut dari awal 134. Jika dilihat dari babnya saja hadis ke-18. Kita baca hadis yang pertama. Wa bihi ilahi qal. Ats-tsamin asyar. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau satu di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Artinya sahabat Nabi ini banyak, tapi tak semua mereka yang meriwayatkan hadis. Apalagi banyak riwayat hadisnya. Sahabat Abu Bakar dekat dengan Nabi, khalifah Rasulullah, mertua Rasulullah, tapi beliau tak banyak meriwayatkan hadis. Sahabat Abu Hurairah, beliau sebentar masuk Islam, tapi banyak meriwayatkan hadis. Kenapa sahabat Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis? Beliau sehari-harinya meskipun singkat bersama Nabi, selalu bersama Nabi. Di saat orang sibuk dengan keluarga, beliau sibuk dengan Nabi. Di saat orang sibuk berladang, dia sibuk mengurus masjid Nabi. Di saat orang sibuk berdagang, dia sibuk mengurus apa saja urusan Nabi. Maka hal-hal yang orang tak tahu, dia tahu. Bagaimana Nabi bawa sendal, dia tahu, orang lain tak tahu. Bagaimana Nabi misalnya mencukur jenggot, membersihkan jenggot segala macam, sahabat yang lain tak tahu, sahabat Abu Hurairah. Kapan Rasulullah bersih-bersih, sahabat Abu Hurairah tahu, yang lain tak tahu. Maka beliau banyak meriwayatkan hadis. Begitu juga sahabat Jabir bin Abdullah, satu di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dibanding sahabat yang lain. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma'rufin shadaqah." Setiap perbuatan baik yang kita buat sedekah, dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan baik ini tidak terbatas, Bapak Ibu. Setiap perbuatan baik yang dipandang benar oleh syariat, apakah dia berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan alam sekitar kita. Mohon maaf, kita punya anjing atau ada anjing nampak oleh kita, lalu kita kasih makan, itu dinilai ma'ruf juga, dinilai sebagai perbuatan baik juga. Atau kita punya tanaman di rumah, baik tanaman itu tanaman sengaja kita tanam, seperti di ladang kita atau di pot bunga kita, atau tidak sengaja kita tanam, tapi kita ingin tanaman ini tumbuh besar sehingga bermanfaat.
kita siram tanaman itu juga bisa bernilai sedekah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kebaikan yang kita buat dalam syariat ini atau kebaikan yang kita buat sesuai dengan keinginan syariat, kecil dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa saja yang berbuat baik, kecil kebaikan itu, tak dipandang orang, atau tak berbekas, atau tak nampak dia, tapi dia kebaikan, sekecil apapun Allah catat kebaikan, dan nanti akan diperlihatkan pahala, dan nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat. Maka kita tak tahu entah kebaikan di mana buat kita masuk surga. Jangan-jangan saat tadi mau ke sini ada kucing mau menyeberang, kita padahal berburu-buru, kita rem sebentar, kita berikan kucing lewat, itulah yang membuat kita masuk surga. Kadang-kadang tiba-tiba ada hewan menyeberang, tiba-tiba aja, apalagi yang kecil-kecil, kucing kecil, anak anjing kecil. Kalau yang besar dia cepat lari kalau nampak ada lawan, tapi yang kecil dia kadang tak peduli. Macam kita yang perlu perhatikan dia gitu. Macam kita perlu menjaga nyawa dia. Maka kita rem sejenak, jangan-jangan itulah menyebabkan kita dimudahkan Allah mendapat rahmat di dunia dan rahmat di akhirat lalu masuk surga. Atau boleh jadi ada orang sore-sore ketika dia pulang ke rumah, lampu mobilnya sudah mulai agak gelap, lampunya mungkin mati, sehingga kita bantu penerangan dengan cahaya kita iringi pelan-pelan sampai ke rumah dia dengan selamat, lancar. Mungkin itulah yang buat kita masuk surga nanti. Dan berbagai kebaikan yang dia tak dibatasi oleh syariat. Maka hadis yang pertama ini, kullu ma'rufin, setiap perbuatan baik yang dipandang benar oleh syariat, yang dipandang baik oleh akal manusia yang normal, hal itu bisa menjadi pahala bagi kita. Tinggal abang-abang, tak mesti kita buat baik itu dengan harta yang banyak, dengan berbagai hal yang tenaga kita mesti besar. Boleh jadi sore-sore setelah sholat maghrib kita tak sibuk, ada anak-anak yang ingin belajar baca alif bata, kita ajarkan alif bata, itulah yang menyebabkan kita dapat pahala banyak dan di akhirat dirahmati oleh Allah. Atau boleh jadi ada anak-anak sore hari mereka tak tahu arah mau ngapain, tibalah abang-abang ini pergi ke musola, pergi ke masjid, nampak anak main-main tak jelas mengapain, kumpulkan mereka, ajarkan satu dua hal apa bisa baik untuk mereka. Atau kebetulan bawa buku, baca buku dengan mereka, nanti diajarkan, dikasih tahu ini begini, ini kalau kamu lakukan kamu dapat ini, dipakai oleh mereka, diamalkan oleh mereka, jariah untuk kita. Dan meskipun sedikit atau perkara duniawi yang kita ajarkan, itu akan menjadi pahala untuk kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat ini sangat sayang dengan kita, sehingga berbagai cara kebaikan meskipun remeh dipandang kita, tapi diberi balasan oleh syariat. Maka Bapak Ibu jangan pandang yang kebaikan itu atau mendatangkan pahala itu hanya sholat, hanya puasa, puasa wajib, puasa sunnah, atau hanya perbuatan zikir, membaca Quran. Tidak, sangat luas kebaikan itu. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan. Kebaikan apa? Yang dipandang benar oleh syariat dan dipandang baik oleh akal manusia yang sehat. Asal benar, asal baik menurut luar itu, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan segan-segan berbuat baik apapun kebaikan yang ada di sekitar kita. Termasuk kalau ke kamar mandi ada potongan plastik sampo atau plastik sabun, kan sering orang berserak tuh, atau puntung rokok. Mohon maaf yang merokok, sering orang merokok itu puntung rokoknya itu ujung-ujungnya di tempat air mau keluar, di selok yang akan jadi apa tuh, selokan itu.
Kalaulah kita biarkan plastik ujung sampo atau plastik sabun atau kertas sabun atau puntung rokok dibiarkan di situ, itu akan melambat, akan tersumbat. Kalau kita masuk kamar mandi, kita ambil, buang keluar tempat sampah atau ada keranjang sampah, kita pindahkan, itu pun jadi pahala bagi kita. Kan sering terjadi kan? Apalagi di toilet-toilet kamar mandi yang di persinggahan SPBU, musola, itu sekali puntung-puntung rokok. Maka kalau sempat kita ambil itu, kita pindahkan. Atau mohon maaf, kadang ada rambut-rambut kalau sudah banyak menumpuk di tempat besi penyaring sampah ke dalam saluran air keluar itu bisa menyumbat. Kita ambil, pindahkan ke tong sampah atau kita pindahkan ke sampah di luar, itu pahala bagi kita. Atau kadang-kadang keran air, ada orang habis wudu tak dimatikan dengan sempurna sehingga masih menetes air. Oleh kita bantu matikan, itu makruh juga, dan itu benar sedekah bagi kita. Artinya di sini benar sedekah itu dianggap kita dengan perbuatan itu telah bersedekah dengan satu kebaikan. Jadi banyak sekali sebenarnya. Atau kita masuk kamar mandi. Kamar mandi itu sudah biasa dari kita. Orang begitu masuk kamar mandi, dia buang air, begitu keluar tak disiram lagi. Sehingga pekerjaan pertama orang masuk berikutnya adalah membersihkan dulu, baru dia buang air. Nah, itu sudah umum terjadi di kita. Sempat ada kamar mandi macam itu, kita bersihkan sejenak, atau sebelum keluar kita gundal sedikit atau kita bersihkan sedikit, sehingga orang setelah kita masuk itu nyaman dia, itu juga menjadi pahala bagi kita. Ini masalahnya yang seperti ini banyak pengalaman, banyak terjadi sehari-hari kita. Betul. Padahal semestinya masjid ini tempat kita mendekatkan diri kepada Allah, beribadah. Mestinya masjid dan yang sekitar masjid bagi seorang muslim tempat paling bersih meskipun dibanding rumah dia. Sebab di rumah itu tempat berbagai kebaikan dan keburukan terjadi, tapi di masjid tempat yang hanya untuk zikir kepada Allah, tempat yang hanya ibadah kepada Allah. Mestinya saat di masjid tempat itu tempat terbaik, kamar mandinya paling bersih dibanding kamar mandi yang lain. Maka ini juga yang perlu diperhatikan oleh para umat-umat yang selalu menggunakan masjid ini. Apalagi masjid ini kita pula yang pakai, bukan orang pakai. Betul. Kita yang pakai toilet masjid, yang pakai tempat wudhu ya, kita juga. Maka minta tolong kalau habis selesai wudhu, jangan biarkan air tetap menetes, matikan betul. Kalau masuk kamar mandi, matikan betul airnya. Silakan gunakan air untuk wudhu, silakan gunakan tampung untuk buang air, tapi tak perlu tutup. Jangan biarkan mengalir. Kalau nanti rusak pompa air atau mati air, rusak keran, yang susah umat Islam juga, orang yang berwudhu juga, ahli ibadah. Baik. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa rawahu Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim min riwayat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Imam Muslim mengambil riwayatnya dari sahabat Hudzaifah, sementara Imam Bukhari dari riwayat Jabir bin Abdullah. Artinya hadis ini ada dua sahabat yang menjadi sumber riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan bisa saja riwayat yang lain dari sahabat yang lain. Tapi Imam Bukhari melalui jalur sahabat Jabir dan Imam Muslim melalui jalur sahabat Hudzaifah. Hadis yang kedua, At-Tasi' Asyara, pada bab ini hadis ke-19. Secara keseluruhan hadis 135. Anhu, masih dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Rasul bersabda, ma min muslimin yaghrisu gharsan, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharsan, menanam pokok kayu, menanam sebuah batang kayu, illa kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali apa saja yang dimakan dari kayu tadi, dari pokok tadi, baik dimakan orang, dimakan oleh burung, dimakan oleh ulat, dimakan oleh serangga, apalagi bisa makan-makannya. Atau keong itu udah makan daun juga, karena ada keong pada manjat apa dia turun kan. Apa saja yang memakan tanaman kita tuh, kita tanam kayu,
kita tanam di pinggir jalan, apakah pinang atau kayu-kayu yang bisa berteduh orang dengan itu, ma'ukila minhu lahu sadaqah, dimakan oleh apa saja makhluk Allah, baik daunnya, baik buahnya, baik putihnya, baik tunasnya, apa saja, sedekah, bernilai sedekah bagi orang yang menanamnya. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah, termasuk yang dicuri orang dari batang kayu tadi. Kan mana tahu daun kayu itu andaikanlah dia dijual mahal nilainya, tapi ada orang tak mau beli, dia ambil dia. Kayak musim bunga kemarin, kan ada bunga-bunga yang mahal daunnya kan, ada yang janda bolong, macam-macam dan berbagai hal. Wa ma suriqa minhu, dicuri orang, berniat buruk orang dengan benda. Kita kehilangan, tapi kehilangan kita bernilai sedekah bagi kita. Tak capek kita ngasih ke orang, tak capek kita mengantar ke orang, orang yang mengambil barang kita, tapi bagi kita sedekah. Biasanya sedekah itu kita antar, kita masukkan ke kotak-kotak di masjid. Pagi ini tidak ada kotak sedekah. Tak ada. Oh ada. Nanti jalan insyaallah. Kita untuk sedekah itu kita antar ke masjid, kita antar kadang-kadang ke lembaga-lembaga. Kami di Tabung Wakaf itu, kadang ada orang jauh-jauh datang sekedar mengantar sedekah. Meskipun sebagian ada yang transfer, tapi ada orang ngantar. Ada orang yang untuk sedekah itu dia pergi ke bank untuk mentransfer. Kita nggak ngapa-ngapain, tidur kita barangkali. Atau jadi pekerjaan lain banyak selesai, barang kita diambil orang, tanaman kita diambil orang, tapi jadi sedekah bagi kita. Hebat Islam ini, dan hebat jadi Muslim ini. Diambil barang kita bagi orang, rugi, dan capek berkeringat dulu, dan lama menanti, tapi tidak berbuat apapun, kita menjadi sedekah otomatis. Maka Bapak Ibu, senang-senanglah berbuat baik, suka-sukalah membuat kebaikan, meskipun kebaikan itu tak pernah dipandang oleh orang. Wala yazra'uhu ahad, atau boleh jadi Bapak Ibu punya barang, punya benda, dikurangi oleh orang. Mungkin Bapak Ibu dari kampung, dari ladang buat cabai, pergi ke pasar, sampai di pasar karena kita pengen sholat subuh dulu, cabai kita tawar orang. Sebab kawan ini sudah kita tahu, bang, saya buat cabai ini, kalau abang mau ambil sekarang boleh ambil, bawa lah, timbang. Nanti kita tinggal nego. Kira-kira berapa abang beli? Tapi ini cabai saya. Atau kita sepakat sekarang beratnya abang bawa aja. Pergilah timbang, berapa beratnya kasih tahu saya. Semestinya 20 kilo. Kata kawan tadi, barang abang cuma 18 kilo. Dikurangi 2 kilo. Kita rugi. Tapi itu bagi kita 2 kilo itu sedekah. Atau boleh jadi, kita beli pasir membangun. Pasir 1 kubik itu takar, sudah jelas. Tapi oleh orang ini, karena tahu kita pesannya dari kantor, tidak akan lihat bahwa barang itu benar sekubik atau tidak, dia kurangi mengantar ke kita. Kita tak melihat, kita tak mengawasi langsung, tapi menjadi sedekah bagi kita ketika orang kurangi barang yang mestinya hak kita. Atau kita beli barang, bang, saya jeruk ini tolong sekilo ambil, kata dia bang. Kita misalnya di motor, di mobil nak turun, penjual tadi dia nimbang sendiri, sehingga mesti sekilo itu 7 buah jeruk, dikasih cuma 6 atau 5, kurang yang 1 tadi, itu sedekah bagi kita. Termasuk kita misalnya jajan, uang jajan kita itu ada kembaliannya. Kembaliannya itu mestinya 600, dikasih cuma 500, 100 rupiah itu dibalikkan. 100 ini sedekah juga bagi kita. Maka Bapak Ibu jangan pernah merasa rugi bila hak Bapak Ibu tak dipenuhi oleh orang. Di dunia kita rugi, tapi itu sedikit. Tapi di akhirat kita akan nampak itu menjadi pahala yang sangat besar bagi kita. Dan orang itu andailah kita menuntut keadilan, dia susah nanti. Meskipun 100 rupiah. Maka kalau ada abang-abang sini yang kerjanya kasir, karena ada outlet, kasir-kasirnya kadang agak nakal Pak. 100 rupiah itu balik, kadang tak dibalikkan dia. 200 rupiah kadang tak dibalikkan dia. Contoh 600 atau 700, dibalikkan cuma 500. Sudah nemu tidak? Bayangkan kalau sehari 100 rupiah, tapi di outlet yang satu itu yang belanja 20 orang, 2000.
Satu kota outletnya 500. 2000 kali 500. Kalau belum sarapan apa yang ngitung berapa? 1 juta kan? 500 outlet kali 2000. 1 juta kan? Satu kota. Bayangkan Pekanbaru ini, Riau ini 12 kabupaten dan kota. Sehari 12 juta. Satu provinsi baru. Kalau satu Indonesia ini 34 provinsi kalau ada semua. Oh, berapa banyak sehari. Itu tak sengaja dia ambil tuh. Belum lagi ada sengaja. 100 rupiah hitungan cuma. Atau 200 rupiah. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bekerja di kasir atau yang semisal dengan itu, balikkan hak orang. Atau kalau tak ada uang kembaliannya, Pak, uang Bapak kurang 100, kurang 200, mohon direlakan ya Pak. Atau mohon nanti kalau Pak belanja lagi diambil saat itu. Sebutkan ke orangnya sehingga hak dia tertunaikan, kita tak dianggap mengambil hak orang dan tidak berdosa gara-gara itu. Nampaknya sepele, 100, 200. Maka tunaikan hak orang sesuai dengan haknya. Jadi poinnya Bapak Ibu, ini coba tengok, dimakan. Kan tak pekerjaan kita nih. Kayak tanaman dimakan burung, dimakan ulat. 2, dicuri orang. 3, dikurangi orang. Tak ada perbuatan kita satupun, perbuatan orang semua nih. Tapi menjadi pahala sedekah bagi kita. Sehingga saya kembali ingatkan, dicurangi orang, dibohongi orang, dikurang-kurangi hak kita oleh orang, Bapak Ibu tak usah stres gara-gara itu. Jangan gara-gara sikit pula stres. Mestinya saya akan dapat 200 tapi 199 cuma. Kurang 1 cuma. Yang 1 itu jangan buat stres pula. Yang 1 itu menjadi nilai sedekah bagi kita. Kan bisa saja awal-awal yang jualan grosir, kalau jadi pesan baju, mestinya dapat 200 helai, dikirim orang 199. Atau kan ada jual stiker sini kan? Stiker itu mesti kertas itu sampai ke kita, jumlahnya 200 lembar. Cuma dihitung 195, cuma 5 diambil orang itu. Dihitung 200 juga. Jangan merasa bahwa kita rugi betul. Jangan-jangan yang 5 gara-gara diambil orang itu, itulah pembuka banyak kebaikan. Yang 195 ini nilainya biasa saja secara bisnis, secara pahala biasa. Tapi 5 tadi, jangan-jangan itulah pembuka keberkahan sesungguhnya. Jadi tak perlu merasa rugi dengan apapun yang hilang dari kita. Justru yang rugi itu sebenarnya orang yang ambil dari kita. Kenapa? Dia susah gara-gara sedikit. Kita gara-gara sedikit tadi dapat pahala tanpa kita buat pahala itu. Paham Bapak Ibu? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, ada juga riwayat yang lain masih dari Imam Muslim, fala yaghrisul muslimu gharsan, tidaklah seorang muslim menanam sebuah pokok kayu, sebuah batang kayu, fayaqulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun. Ini dijelaskan lebih lanjut. Tadi tidaklah seorang muslim menanam lalu dimakan oleh apa saja. Sekarang jelaskan, yang makan itu siapa? Insan, manusia. Dabbatun, tanaman itu dimakan oleh hewan. Mungkin kambing orang, mungkin sapi orang, atau mungkin bebek orang, mungkin ayam orang. Wala tayrin, wala tayrun, atau burung. Ini macam burung-burung ini, bertengger dia di atas kayu yang kita tanam, lalu dimakan bijinya, dimakan daunnya, atau apa saja yang ada di situ. Illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah, akan menjadi benda sedekah bagi kita sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Nawawi menjelaskan tadi hadis pertama itu secara global bahwa tidaklah dimakan tanaman kita, tak disebutkan siapa yang makan. Di hadis kedua disebutkan yang makan itu manusia, yang makan itu hewan, yang makan itu burung. Diperjelas oleh hadis yang lain, dan Imam Nawawi meriwayatkan riwayat yang kedua ini. Maka hadis Nabi SAW Bapak Ibu itu banyak, periwayatnya banyak. Oleh karena itu ketika mengkaji hadis, jangan ambil satu hadis lalu simpulkan dengan satu hadis. Jangan ambil satu hadis
lalu anggap ini sebagai kesimpulan terakhir. Jangan-jangan banyak hadis yang lain, justru hadis yang lain itu hadis kunci, penjelas, sehingga dengan hadis yang lain kita baru terang bagaimana beramal. Jadi kan kita tahu yang makan itu siapa? Di sini jelaskan manusia. Artinya dicuri orang, dimakan orang, atau apa saja cara orang tanpa izin kita, pahala bagi kita, sedekah bagi kita. Begitu juga tanaman, begitu juga hewan. Hewan itu apakah hewan kita, hewan punya orang, atau hewan liar, pahala bagi kita. Dijelaskan lebih lanjut. Ada riwayat yang ketiga. Wa fi riwayatin lahu, masih riwayat Imam Muslim, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wa la dabbatun wa la syai'un illa kanat lahu sadaqah. Tadi yaghrisu gharsan, ini apa? Yazra'u zar'an. Ini yang zara' ini maksudnya adalah tanaman yang biasanya agak merambat atau tanaman muda di kita, tanam padi atau tanam ubi. Kalau gharsan itu yang pohon-pohon yang biasa bercabang, yang biasanya ya batangnya keras, itu gharsan. Kalau yazra'u zar'an itu tanaman kayak kentang, kayak ubi, kayak kacang-kacangan yang dia tanaman-tanaman lunak, tanaman-tanaman palawija, tanam kunyit, tanam serai. Kan tanamannya ada dua kita, tanaman keras, tanaman lunak. Tanaman yang batangnya besar, ada yang dia sekedar di ladang kita yang kecil-kecil, atau kayak bunga-bunga itu. Diperjelas, sehingga tiga hadis yang kita baca redaksinya tidak sama, tapi ketiga hadis ini memperjelas. Apa maksud Imam Nawawi menjelaskan dengan tiga hadis ini? Untuk menjelaskan kepada kita bahwa kalau Bapak Ibu melihat tanaman, kalau ada orang bertanya, Ustaz, ini apakah tanaman besar saja? Ternyata tidak. Meskipun cuma kita tanam rumput, karena rumput itu kadang-kadang ada yang makan rumput kita, atau yang kita tanam cuma tanaman kecil. Meskipun toge itu kan paling 4 hari kan? Berapa hari toge itu bisa tumbuh itu? Bisa disayur orang. Berapa hari buat toge itu? 2 hari dah mulai ini kan? Dah mulai tumbuh ya kan? Katakan 4 hari lah, dah mulai kita bisa sayur. Singkat usianya, kecil bendanya. Itu kalau sempat dimakan orang juga, dimakan oleh hewan juga, pahala bagi kita. Karena ada tanaman-tanaman yang usianya singkat kan? Sesingkat apapun usia tanaman, sekecil apapun tanaman itu, atau batangnya kecil, lunak, itu pahala juga. Sehingga Bapak Ibu jangan pandang, Ustaz, kalau gitu saya tanam pinang aja lah Ustaz, saya tanam pokok beringin aja lah. Bukan begitu. Semua tanaman, meskipun cuma rumput atau yang sangat kecil, toge lah contoh tadi itu, bernilai pahala bagi kita. Dan yang makannya di sini digambarkan bahwa wala insan wala dabah wala syai'un. Syai'un itu berarti lebih luas lagi. Meskipun yang makan itu nanti tanaman, hewan-hewan yang berbahaya bagi manusia, tetap berpahala. Ulat yang nanti gatal kita kalau kena dengan itu, atau tanaman-tanaman apa, hewan-hewan yang lain tak dikenal oleh kita, tetap berpahala kita gara-gara itu. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas. 2 riwayat yang terakhir tadi, itu keduanya berasal dari riwayat Anas. Yang pertama tadi riwayatnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, 2 riwayat berikutnya dari sahabat Anas bin Malik. Artinya 3 hadis yang kita baca pagi ini, satu poin yang sama, itu riwayatnya 2 orang tapi hadisnya 3. Qauluhu yazra'uhu ay yanqusuhu. Tadi ada hadis Nabi yazra'uhu, redaksinya wala yazra'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Makna yazra'uhu yanqusuhu, menguranginya. Jadi Imam Nawawi mengerti bahwa ada kalimat-kalimat bagi sebagian santri itu biasa dibaca, banyak ditemukan, tapi ada redaksi mungkin jarang didapat. Mungkin hanya di hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Apa tujuannya? Agar setiap orang ketika baca hadis jelas oleh mereka, terang oleh mereka. Karena bahasa Arabnya Bapak Ibu, tak semua orang menguasai apa makna yang disampaikan oleh Nabi. Jangankan bahasa Arab yang sangat kaya, bahasa Melayu saja sudah banyak bahasa Melayu yang dulu dipakai, sekarang orang tak ngerti. Contohlah ada sudu. Tahu sudu kan?
pinggan. Tahu pinggan? Orang sekarang mungkin tak tahu pinggan itu, tapi itu dipakai orang Melayu. Betul? Kalaulah tak dijelaskan dengan footnote hal seperti itu, mungkin orang bingung. Ini sudu ni apa kata dia? Jangan anak kira dadu pula nanti. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah SWT, para ulama itu tuh mengerti dengan kekurangan kita dan hajat kita. Mereka boleh jadi ketika membaca ini butuh membuka banyak referensi. Dengan keadaan itu kata beliau, nanti orang membaca mungkin mengalami yang saya alami, supaya dia tak melakukan apa yang saya lakukan, saya mudahkan dengan membuat keterangan. Jangan jelas. Yang saya susah tak mereka lakukan lagi, ringan bagi mereka. Begitu cara ulama berpikir tentang umat. Sehingga para ulama kata Nabi warasatul anbiya, pewaris, pelanjut bagaimana ajaran Nabi. Maka Bapak Ibu hari ini yang paling sayang kepada umat itu ulama. Kalau dulu Nabi sayang kepada umat, hari ini tak ada Nabi. Sifat-sifat Nabi itu turun kepada ulama. Maka saya pesankan Bapak Ibu, husnuzonlah dengan para ulama. Taukir, hormati dan muliakan para ulama. Sebab kita tak bisa muliakan Nabi hari ini, tak bisa menghormati Nabi hari ini, tak bisa beradab dengan Nabi hari ini, tapi bisa dengan pewaris para Nabi, yaitu para ulama. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kadang-kadang dapat berita, tak kita kenal siapa sumber berita, kita percaya. Kenapa kita tahu si fulan belajarnya di tempat tertentu, tempat itu kita tahu. Contoh dia belajar di Al-Azhar, dia belajar di Sudan, dia belajar di Maroko, dia belajar di Damaskus. Tahu kita kampusnya, Ahlus Sunnah. Kemudian dulu kita tahu pesantrennya. Pulang dia, kita tahu dia mengajar di mana dan kitab apa. Kadang-kadang kita tak percaya kalau dia menjelaskan masalah agama. Tapi datang WA, tak datang dari mana? Tak siapa yang men-share di grup-grup. Oh, nampaknya betul juga ini katanya. Tapi pengajian ustaz yang kita tahu tadi itu, kita tak percaya. Itu sebenarnya secara nalar aneh itu. Mestinya kita tuh percaya dengan orang yang kita kenal atau orang tak kita kenal. Orang kita kenal kan? Orang yang kita tahu kan? Kita percaya dengan orang yang kita tahu. Yang kita tahu betul dia itu siapa. Ini kadang-kadang kita nih, Facebook, entah Facebook siapa yang di-share orang, WA entah WA siapa yang di-share orang, atau video entah foto video siapa. Mungkin wajahnya kita nampak, tapi siapa dia kita tidak tahu. Atau orang bercerita tentang dia, ini ustaz nasional, kita tahu itu, tapi di mana dia belajar, siapa gurunya, belajar kitab apa dia, kita belum tentu tahu. Kita kadang-kadang percaya dengan itu, tapi orang yang mengaji dengan kita kadang kita tak percaya. Maka saya pesankan Bapak Ibu, husnuzonah dengan ulama, baik sangka. Lalu kalau mengambil ilmu ini, tengok betul, ambil dari orang yang kita kenal, dari orang yang kita percaya, beramallah dengan itu. Baik, lanjut. Hadis yang ke 120 dan hadis 20 dan bab ini 136 dari keseluruhan. Anhu qala, masih hadis sahabat Jabir bin Abdullah tadi. Berarti sahabat Jabir bin Abdullah dalam bab ini yang saya baca pagi ini sudah 3 riwayat hadis. Qal, beliau berkata, arada Banu Salimah, berkeinginan masyarakat Banu Salimah, sebuah kabilah yang ada di Madinah yang rumahnya tak dekat dengan Masjid Nabawi. Ayantakilu qurbal masjid, mereka ingin pindah, tinggal mereka dekat dengan Masjid Nabawi. Contoh, abang-abang yang baikan subuhan ini tinggalnya di mana paling jauh ya? Ada yang boleh? Ada Jalan Badak, ya, Simpang Badak. Ada yang mungkin di arah kota sana, ada yang mungkin arah ke Simpang 3 sana. Supaya kami dapat pengajian setiap Rabu subuh, supaya kami ikut pengajian semua yang dekat di libur panjangnya, kami cari rumah dekat sini saja. Misalnya begitu. Di Bani Salimah ada yang pikir begitu. Daripada kami jauh-jauh berjalan dari rumah ke masjid setiap waktu sholat, kami cari rumah dekat masjid je lah. Kami bangun rumah dekat masjid. Itu kejadiannya. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar kabar itu di telinga Rasul. Ada
sebagian masyarakat yang rumahnya jauh dari masjid pengen buat rumah dekat masjid, tinggal dekat masjid. Faqala lahum, apa kata Rasul kepada mereka? Innahu qad balagani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid. Aku dengar sampai berita kepadaku kalian pengen pindah rumah biar dekat dengan masjid. Nabi konfirmasi, faqalu na'am. Kata mereka, iya Rasul, betul yang kau dengar itu Rasul. Na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik. Kami ingin seperti yang kau dengar itu, pindah dekat masjid. Faqala Bani Salimah diyarukum. Kata Nabi, Bani Salimah itu rumah kalian, tempat kalian tinggal. Sebaiknya itu tempat kalian menetap, tak perlu kalian pindah. Lalu tuktabu atharukum. Setiap kalian melangkah dari rumah kalian ke masjid, Allah catat pahala bagi kalian. Kira-kira Nabi ingin mengatakan, kalau rumah kalian jauh, tapi setiap langkah jadi pahala. Yang satu lagi, kalau rumah kalian dekat, lalu setiap langkah jadi pahala, kira-kira yang untung yang mana? Jauh atau dekat? Jauh. Nabi ingin mengatakan bahwa meskipun rumah kalian jauh, tapi setiap langkah kalian dihitung Allah pahala. Kalian dari segi jarak kalah, tapi segi pahala menang dibanding orang yang rumahnya dekat masjid. Kira-kira mau menang pahala atau menang dekat? Paham maksudnya? Mau menang pahala atau menang dekat? Nabi ingin mengatakan itu. Maka kata Nabi, Banu Salimah diyarukum. Bani Salimah itu kampung kalian, tempat tinggal kalian. Tinggalnya kalian di situ, makmurkan oleh kalian, jaga oleh kalian. Apalagi kalau sempat orang ahli ibadah, dia pula yang ingin meninggalkan kampung. Yang di kampung tinggal orang yang tak biasa ibadah. Apa yang terjadi? Yang baik meninggalkan masyarakatnya, maka yang tinggal di kampung orang tak baik-baik. Apa yang terjadi? Orang tak baik merasa benar dengan semua mereka buat, karena yang baik tak pernah mengingatkan, yang baik tak pernah peduli. Sehingga semua orang yang mohon maaf tak kenal dengan agama ini, semua yang mereka buat itu kan mereka merasa benar saja. Yang baik sudah pergi semua, tak ada yang kasih tahu itu salah. Yang baik dah pergi semua, tak ada yang mengingatkan mereka salah. Yang baik dah pergi semua, kalau ada mereka mengambil hak orang, tak ada yang kasih tahu kalian salah dengan mengambil hak orang itu. Apa yang terjadi? Yang baik dia akan baik, tapi yang tak baik dia akan tertinggal selamanya. Maka pada akhirnya mereka akan bergelimang dengan dosa. Mereka akan dimangsa selalu oleh syaitan, dimangsa hawa nafsu, maka mereka semakin jauh dari rahmat Allah. Mereka akan semakin jauh dari umat Nabi Muhammad. Mereka akan jauh dari syariat Nabi Muhammad. Ujung-ujungnya mereka akan menjadi orang yang buruk di dunia, buruk di akhirat. Nabi ingin mengatakan, kalau kalian sayang dengan saudara kalian, bukan meninggalkan yang lain, tapi tinggallah tempat mereka dan bersabarlah dengan jauh jarak yang kalian tempuh. Tapi jarak jauh itu bagi kalian pahala, bagi kalian kelebihan yang tak didapat oleh orang yang dekat. Paham Bapak Ibu? Kan kalau kita tinggalkan kampung kita, betul kita bisa maslahat, betul kita bisa berubah, betul kita dapatkan apa yang kita mau. Tapi yang tinggal, dia boleh jadi lebih buruk keadaannya tanpa kita. Maka abang-abang, kalau ada keberadaan kita di suatu RT atau suatu perumahan, berguna bagi masyarakat, bisa mendatangkan kebaikan, apalagi menggiring orang untuk berbuat baik, jangan tinggalkan tempat itu. Bersabar saja untuk jauh pergi pengajian. Jauh kita melangkah, banyak bensin yang kita keluarkan, banyak roda berputar, tak sama dengan yang dekat menuju masjid. Itu kira-kira yang ingin disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi ingatkan, dia rukum, tempat kalian adalah di Banu Salimah, tuktabu atharukum, dicatat setiap langkah yang kalian langkahkan ke tempat kalian menuju masjid. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, inna bi kulli khatwatin darajah, setiap langkah yang kalian langkahkan jadi derajat. Apa makna derajat ini? Kalau dalam hadis Nabi maknanya derajat itu tempat di dalam surga. Dalam surga itu jikalau tempat itu di rating, ada tingkatan-tingkatan, ada level-levelnya, ada bintangnya, bintang 2, 3, 4, 5,
derajat itu maknanya naik kelas, naik tingkat keistimewaan, naik tingkat kemewahan, naik tingkat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jika tadi misalnya kenikmatan kita dapat, tidak ada pelayannya. Jika naik satu derajat, dikasih ada pelayan. Jika naik satu derajat, dikasih pelayan, dikasih pula kemudahan-kemudahan yang lain. Kira-kira begitu. Kan di hotel makin tinggi bintangnya, kan makin banyak pelayanan yang memudahkan. Makin banyak fasilitas yang sangat-sangat memanjakan kita. Kira-kira kalau hadis Nabi katakan derajat itu meningkat, ditambah tinggikan derajat kita, artinya kenikmatan di surga nanti ditambah oleh Allah. Bapak Ibu ingin yang biasa-biasa atau luar biasa di surga nanti? Nah, maka mesti amal dunia luar biasa juga. Jangan yang biasa-biasa. Kalau ingin yang tinggi nanti, ingin yang banyak, yang hebat nanti, di dunia mesti yang hebat juga kita buat. Bagaimana yang hebat itu? Perjuangannya berat. Kalau yang tak hebat ya biasa-biasa saja. Maka biasanya yang juara-juara dunia atau juara-juara lomba itu pasti perjuangan lebih berat dibanding yang tak juara. Betul? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin berat kita beribadah, semakin banyak perjuangan beribadah, semakin besar pahala. Maka ada kaidah ulama, al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala yang kita dapat dalam beribadah senilai, setimpal dengan semakin susahnya ibadah, perjuangan kita untuk ibadah itu. Makin berat perjuangan, makin besar pahala. Makin ringan perjuangan, makin kecil juga pahala yang kita dapat. Jadi, Bapak Ibu dirahmati Allah, jauh dekat rumah jangan pernah jadi masalah. Yang jadi masalah jauh dekat hati kita. Paham? Kalau jauh hati dengan Allah, dekat dengan masjid, datang masjid. Tapi dekat hati dengan Allah, jauh pun masjid, datang masjid. Ini pengajian ini. Dari mana paling jauhnya yang datangnya? Saya dengar terkadang ada yang datang dari arah Lubuk Sakat itu kalau pengajian Rabu subuh ini. Lubuk Sakat, Pak, dari Kepau Jaya. Dari Kepau Jaya itu tak dekat itu. Berapa menit kalau subuh sini, Pak? 1 jaman ke sini. Jauh dekat itu bagi Allah Subhanahu wa taala ada nilai masing-masing. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah dihantarkan pengajian ke masjid dekat rumah kita, mestinya sekitar sini lebih ingin mengaji dibanding yang datang 1 jam ke tempat ini. Nah, tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, jauh dekat jangan masalah. Yang paling masalah itu kalau hati kita tak dekat dengan Allah. Kalau dekat dengan Allah jauh pun sampai. Tapi kalau jauh dari Allah, dekat pun tak sampai. Begitu juga hubungan kita. Asal dekat, jauh-jauh pun tinggal, berkumpul juga subuh-subuh. Tapi kalau hati jauh, jangankan jauh-jauh kita, dekat saja. Bersebelahan, kos kita itu sebelah kamar, tak pernah berjumpa. Kenapa? Hati kita jauh. Jadi bukan jarak yang masalah, tapi hati yang perlu diperbaiki. Lanjut, Bapak Ibu rahmati Allah. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawahu Al-Bukhari aidan bimaknahu, juga diriwayatkan Imam Bukhari dengan makna yang sama dengan Imam Muslim tadi, min riwayati Anas, berasal dari riwayat sahabat Anas bin Malik. Wa Banu Salimah ini oleh Imam Nawawi dijelaskan bi kasril lam, membacanya Salimah, bukan Salamah, bukan Salumah, tapi Salimah. Dijelaskan cara baca lamnya. Karena boleh jadi ada orang mengira Salamah. Sebab ada sahabat Nabi Abu Salamah. Jangan orang kiranya Salamah, tapi Salimah. Qabilatun ma'rufatun minal ansar. Sebuah kabilah yang sudah dikenal oleh sahabat Nabi yang lain, mereka termasuk Ansar, dari kalangan orang Madinah yang mereka tidak berasal dari orang Makkah yang hijrah, tapi orang Madinah yang membantu orang-orang yang hijrah. Lalu wa atharahum, makna atharahum adalah khutahum, langkah-langkah kaki mereka. Jadi saya ulang, Imam Nawawi mengerti bahwa umat, bahwa santri, bahwa pelajar, kalaulah mereka membaca sekedar teks-teks di atas, mungkin mereka butuh usaha lagi membuka kitab yang lain, atau butuh kitab yang lain untuk menjelaskan ini. Supaya tak repot, Imam Nawawi membuat beberapa keterangan supaya mudah untuk dipahami orang sekarang.
Belum bisa sholat? Masih lama ya? Berapa menit lagi? Karena hadisnya agak panjang. 6 menit lagi. Baik. Kita baca hadisnya sedikit, nanti kita lanjut tanya jawab. Al-Hadi wa Ishrun, hadis yang ke-21 bab ini 137 keseluruhan. An Abil Munzir Ubay bin Ka'ab, dari Abul Munzir Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab ini satu di antara imam tarawih yang terkenal di masa Umar bin Khattab. Saat tarawih juga 20 rakaat, salah satu imam terkenalnya Ubay bin Ka'ab ini. Dia sahabat Nabi Ahlul Quran. Qal kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu. Ada seseorang, kata beliau, yang aku tak tahu ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada dia ke masjid. Artinya dia ingin mengatakan ada orang rumahnya paling jauh dari masjid. Anggaplah kalau kita misalnya mau panjang nih dari sini, kalau ke dalam sampai mana rumah paling jauh nih? Sampai mana rumah paling jauh? Setelah teman tuan guru itu masih ada perumahan kan? Ke dalam itu ada lagi jauh. Anggap paling ujung di situ tuh. Kata sahabat Abu Ubay bin Ka'ab, aku tahu orang ini paling jauh rumah sana. Tak ada lagi rumah lebih jauh dari itu. Lalu apa kata beliau? Wa kana la tukhti'uhu salatun. Dan dia tak akan melangkah ke masjid kecuali karena panggilan salat. Artinya orang paling jauh tinggal di masjid ini, dia tak melangkah ke masjid kecuali karena salat. Faqila lahu aw faqultu lahu, ada orang bilang kepada dia atau aku sampaikan kepada dia, law ishtaraita himaran wa tarkabuhu fil zulma'i wa fil ramda'i. Aku bilang kepada dia, atau ada orang bilang, kamu yang rumahnya jauh dari masjid, andaikan kamu beli seekor keledai, sehingga kalau engkau beli seekor keledai, engkau bisa bolak-balik dari rumahmu ke masjid saat malam yang gelap dan saat panas terik di siang hari. Al-Zulma itu malam yang gelap, Ar-Ramda itu adalah siang yang terik matahari. Faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku tak bahagia sangat kalau rumahku berada dekat dengan masjid. Inni uridu ayyuktabali mamsyaya ilal masjid. Aku justru lebih senang kalau rumahku jauh dari masjid, aku tak punya keledai tumpangan, sehingga aku bisa melangkah ke masjid itu lebih banyak, sehingga setiap aku melangkah itu menjadi pahala bagiku dan pahalanya banyak. Jadi gambarannya Bapak Ibu, ada orang rumahnya jauh, paling jauh dari masjid. Anggap dari semua kita ini bapaknya paling jauh. Lalu apa kata saya jumpa beliau atau kata jemaah yang lain? Pak, bapak kan jauh, bagus bapak pindah jadi dekat masjid atau belinya keledai Pak, sehingga bapak berangkat ke masjid dengan keledai, atau berangkat ke masjid dekat dari rumah yang dekat ke masjid. Andai ada orang bicara itu, lalu apa kata bapak nih? Ustaz atau bang, saya Pak, andaikan saya jauh melangkah ke masjid, lalu saya melangkah setiap hari itu dengan kaki saya sendiri, itu sebenarnya lebih saya suka dibanding saya punya keledai atau rumah dekat masjid. Kenapa? Makin banyak langkah saya, makin banyak pahala saya. Makin banyak langkah saya, makin sehat saya. Makin banyak langkah saya, makin berputar otak saya. Bapak Ibu, ini kalau dibanding-bandingkan, orang yang jauh berjalan ke masjid dengan orang dekat masjid, yang dilihatnya mana yang lebih banyak? Yang jauh. Makin banyak kita lihat, kalaulah ini berjalan terus, akal ini berjalan terus, mata ini kita gunakan untuk mengamati, makin banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang nampak oleh kita. Makin banyak sebab keimanan yang bisa menguatkan iman seseorang. Betul tidak? Makin banyak kejadian yang bisa diambil hikmah, makin banyak ilmu yang kita dapat. Anggap beliau jauh 1 jam ke sini tadi, boleh jadi terjadi sedikit kecelakaan di jalan. Beliau bisa banyak pelajaran. Oh, ternyata kalau kita tak hati-hati di jalan, ini kejadiannya. Beliau nampak betul kejadiannya. Atau beliau lewat, ketika terjadi kecelakaan, ternyata banyak orang yang lewat, tak satu pun mau menolong. Kenapa? Takut kalau nanti datang polisi, dikira dia yang menabrak. Betul. Ada kejadian-kejadian itu. Jadi kita kadang-kadang kalau ada kejadian itu kan, mestinya ada kejadian segera ditolong kan, tapi banyak orang juga banyak menolak. Kenapa? Takut dia berhenti di perkara, atau takut dia jangan diperkarakan lagi Bu, takut jadi saksi, dibawa polisi nanti ditanya dia. Ada tidak orang macam itu? Oh, ada.
Maka makin jauh berjalan makin banyak pelajaran. Makin jauh berjalan makin banyak kita lihat, makin banyak kita dengar, makin banyak ilmu kita dapat, dan secara langkah makin capek, makin banyak pahala yang kita dapat. Dekat masjid tidak dapat itu semua. Dekat masjid tak banyak langkah kita, tapi jauh banyak langkah, banyak yang kita buat dan banyak yang kita dapat ilmu dengan banyak melangkah tadi. Lalu waruju'i idza raja'tu ila ahli. Berangkat tadi ingin langkah jadi pahala, dan balik kan jauh lagi tu ingin pahala. Makin jauh aku melangkah berangkat, makin jauh aku berangkat pulang, makin banyak langkah, makin besar pahala. Itu kata bapak tadi. Jadi ketika kawan orang itu dikasih orang ide, beli keledainya lah pak. Tidak, aku lebih suka banyak langkah dibanding punya keledai, lalu keledai tadi melangkah. Aku lebih suka aku melangkah daripada aku beli rumah dekat masjid. Langkahku lebih banyak pahala pada rumah itu. Mohon maaf Bapak Ibu, di dalam kajian fikih, jika kita tinggal di dekat Ka'bah, tapi tinggal kita tak membuat kita hormat dengan Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, ulama menganjurkan sebaiknya menjauh dari Ka'bah tinggal. Kenapa? Jangan sampai kita dianggap orang yang meremehkan Ka'bah itu, sehingga kita dianggap oleh Allah orang yang sombong, orang yang hatinya berpenyakit, lalu Allah murka dengan kita. Maka kalau ada orang Bapak Ibu lihat, dia mesti beruntung untuk kita tinggal dekat Ka'bah, tinggal dekat Masjidil Haram, tapi dia justru meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Masjidil Haram, meninggalkan Makkah. Boleh jadi dia takut kalau tinggal dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram, dia tak mampu menunaikan haknya, lalu dia menjauh. Jadi tak selamanya dekat itu lebih baik. Kadang-kadang jauh justru lebih baik. Kadang-kadang jauh itu justru membuat kita makin tertantang untuk datang. Dekat tak tertantang untuk datang. Jadi sekali lagi, jauh dekat tak masalah. Yang masalah itu kedekatan hati kita dengan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasul dengan kejadian itu, dengan cakap tadi, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah sudah mengumpulkan pahala kebaikan yang semuanya dipandang oleh orang tadi pada niat baikmu, pada keinginanmu, rumah jauh tapi ingin datang ke masjid setiap waktu sholat. Artinya rumah jauh tadi adalah kebaikan untuk engkau yang tak didapat oleh orang. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan Imam Muslim. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, inna laka mahtasabta, engkau dapat pahala sesuai dengan niat yang engkau niatkan di hati engkau. Kemudian ar-ramda, kalimat ramda tadi sudah kita baca, ada fi zulma war-ramda wa fi ramda. Kalimat ramda itu maknanya apa? Al-ardu allati asabaha al-harr asy-syadid. Al-ardu itu tanah yang dia ketika siang hari disinari matahari yang sangat panas, lalu kita melangkah di sana, kaki kita panas. Kan kalau kita misal aspal, kena matahari panas yang itu kan hangat, sehingga kalau melangkah itu pedih kaki kita. Kalau malam hari kendala kita, perjuangan kita, malam yang gelap tak ada lampu. Sekarang lampu banyak, dulu tak sebanyak sekarang. Boleh jadi jangan punya lampu macam kita ni, punya lampu strongking aja, lampu togok tu. Apa lampu togok bisa? Ya, strongking kan? Apa istilah-istilah strongking itu, lampu togok tu? Lampu semprong kan? Atau pokoknya pelita aja. Sesederhana apapun kita buat, itu dulu boleh jadi tak terang jalan kita, atau tak ada sama sekali bisa menerangi. Kan itu perjuangan malam, gelap, sehingga payah sampai ke masjid. Kalau siang hari perjuangannya panas, siang hari itu melangkah, sakit kaki kita, pakai sendal juga panas, apalagi kita pakai sendal, menginjak langsung padang pasir itu. Kalau Bapak Ibu sering melihat video tentang padang pasir, atau pernah langsung pergi haji umroh, saya yakin terbayang bagaimana panasnya kalau siang hari itu terik, lalu kita melangkah di atas itu tak ada alas kaki. Ini digambarkan, malam kalian sangat gelap, kalian melangkah, siang hari dengan keadaan terik, saat itu panas, pasir-pasir itu kalian langkahkan, itu adalah pahala yang besar bagi kalian. Pahala yang akan dicatat oleh Allah di akhirat akan mengagetkan kalian. Jadi Bapak Ibu, menuntut ilmu ya, hari ini mungkin sebagian kita tak melihat kitab, tak menulis, tak tak menulis apa yang dia jelaskan di buku catatan kita atau di kitab kita, atau tak bawa pena sama sekali. Ini pahalanya sudah besar. Melangkah kita pahala,
niat kita pahala, nuntut ilmu kita pahala, dan semua termasuk niat i'tikaf kita pahala, niat silaturahim kita pahala, niat sedekah kita pahala. Satu yang kita buat pagi ini, tapi banyak sumber pahala yang dapat dengan satu yang kita lakukan pagi hari ini. Saya kira cukup, karena kalau saya lanjutkan takutnya nanti makan siang kita baru pulang. Baik, silakan kita lanjut diskusi tanya jawab. Kalau ada kertas yang ditanyakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ukuran pahala pergi ke masjid berkendara dengan jalan kaki? Apa perbedaannya jalan kaki dengan berkendara? Beda jalan kaki dengan kendaraan. Kalau kendaraan itu yang capek kendaraan dia, yang jalan kaki yang capek kaki dia. Maka ingin pahala kendaraan dan pahala kaki kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkendaraan pahalanya besar juga. Berkaki melangkah kita besar juga. Ini kalau dipaksakan orang datang dari simpang Padang atau dari Paujati dengan jalan kaki, jangan-jangan kita pengajian subuh beliau itu sampainya setelah duha nanti. Jadi mesti pula kita mempertimbangkan antara waktu dengan jarak. Ini kita sudah tahu. Kalaulah kita melangkah dari Bangau Sakti ke sini atau dari Simpang Empat Panam ke sini, jika dengan motor sampainya seserong pengajian baru sampai. Kalau dengan kaki seserong pengajian baru sampai. Satu lagi dengan motor belum pernah pengajian sampai sini. Berangkatlah pakai motor. Jangan pakai kaki pula. Supaya dapat pula pahala mengaji, dapat pula pahala salat subuh, dapat pula pahala-pahala yang lain. Jadi pahala kendaraan tetap besar. Ini kenapa dulu Nabi tak menyebutkan kendaraan? Sebab dulu tak ada kendaraan macam kita. Kenapa disebutkan cuma keledai? Karena itu cuma yang ada keledai dahulu. Jadi berkendaraan itu tak selamanya berkendaraan itu tak berpahala. Tapi berkendaraan itu pahala juga. Uang yang abang keluarkan untuk beli bensin, beli bahan bakar, memperbaiki kendaraan, mengisi anginnya, perawatannya dan segala macam, itu pahala juga. Setiap hari kita melangkah, bergerak, berputar roda itu pahala juga. Cuma Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya dibandingkan pahala orang melangkah dengan orang dengan roda motor, besar pahala orang melangkah. Nanti jangan pula gara-gara itu setiap kita bergerak melangkah kaki pula. Sehingga ada jelas pengajian jauh, melangkah kaki pula. Sehingga nanti pedagang tak bisa lakukan. Kenapa tak berdagang bang? Capek Ustaz. Kenapa capek? Jauh mengaji tadi Ustaz. Kalau kebaikan bisa banyak kita buat dengan waktu yang sedikit, lebih baik yang banyak daripada kebaikan itu sedikit gara-gara kita berpikir yang klasik-klasik. Jadi yang klasik itu tak selamanya selalu harus kita pegang. Kadang-kadang perlu kita berkembang dengan yang modern-modern ini. Jadi berkendaraan dengan motor, dengan jalan kaki ada sisi-sisi kelebihan masing-masing. Dari sisi capeknya, capek jalan kaki pahala lebih besar. Tapi di sisi banyak kebaikan dengan motor, dengan bermotor bisa banyak kebaikan dibanding jalan kaki. Maka saya ingin menjelaskan juga Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita buat jangan banding-bandingkan dengan kebaikan yang lain. Mana lebih elok pergi pengajian daripada sedekah 100 juta? Tidak usah dibandingkan. Setiap kebaikan punya pahala masing-masing, punya nilai kebaikan masing-masing. Yang boleh jadi kebaikan itu tak bisa diungguli dengan yang lain, sebab dua hal yang dia tak sama. Paham? Nah itu. Pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana apabila ada seorang wanita yang secara akidah mengikuti mazhab Asy'ari, ditaruhkan pada pria yang kurang pengetahuannya tentang akidah, bahkan tak tahu apakah itu mazhab Asy'ari, apakah si wanita langsung menolak atau bagaimana? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis Nabi, tukahul mar'atu li arba', perempuan biasanya dinikahi ada 4 faktor orang tertarik. Ada li hasabiha, karena keturunannya baik-baik. Ada li maliha, karena dia kaya. Ada li jamaliha, karena dia cantik. Yang keempat, ada karena li diniha, dia baik dalam beragama. Akhlaknya baik karena dia taat kepada agama, patuh kepada agama. Kata Nabi, fadhfar bizatid din, pilihlah orang yang baik agamanya. Ini kata Imam Nawawi mengajarkan kepada kita, sepanjang hidup sebaiknya kita dekat dengan orang yang baik agamanya. Sepanjang hidup tak mesti pernikahan. Meskipun kita bergaul dan berkomunitas, meskipun kita kawan rekanan bisnis atau grup-grup dalam sebuah proyek, carilah kawan yang baik agamanya atau kawan yang menjaga agamanya. Kenapa? Kalau bersama orang itu,
minimal kita akan terbawa beragama yang baik dengan kawan yang baik dan beragama itu. Maka dalam pernikahan dianjurkan cari pasangan yang baik agamanya. Perempuan dia jadi makmum, dia akan mengikut. Laki-laki baik atau buruk dia diikuti. Kalau dia buruk, maka buruknya yang akan diikuti oleh perempuan. Kalau baik, baiknya akan diikuti perempuan. Ustaz, kan bisa saja istri memilah yang baik dan tak baik. Tapi kalau sudah berkeluarga tak bisa macam itu. Salah laki, istri bisa ikut salahnya suami. Contoh, ada suami tak mau bangun subuh. Awalnya istri marah suami tak bangun subuh. Apalah abang ni, macam tidur dengan babi aku, kata dia. Tak subuh pun, kata dia. Awal-awalnya begitu, tapi lama-kelamaan nampaknya abang tak subuh. Coba juga tidur sekali, kata. Ujung-ujungnya asik juga kalau tak bangun subuh ni, kata. Ujung-ujungnya tak subuh istri. Gara-gara suami yang awalnya tak subuh. Buruk beragama kita gara-gara itu. Maka sebaiknya kalau masih bisa memilih yang baik agamanya, pilih yang baik agamanya. Adapun dia Asy'ari atau tidak, kenapa disebut Asy'ari di sini? Asy'ari itu kalau Bapak Ibu perlu tahu, hari ini bila orang yang menyebut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini dia yang menunjukkan Ahlussunnah itu. Ini dia yang Ahlussunnah wal Jamaah itu. Akidah sesuai Rasulullah sahabat itu Asy'ari itu. Jadi dulu ketika setelah masa Khalifah Utsman bin Affan muncul riak-riak politik, sehingga setelah itu terjadi sedikit ikhtilaf di antara sahabat, maka muncul ada pertama namanya Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya. Setiap sekte itu punya keyakinan yang salah, akidah yang tak benar. Sampai hari ini ada namanya Wahabi, ada Salafi, punya keyakinan salah. Di antara keyakinan salah, meyakini Allah menetap di atas langit atau di atas arah. Itu keyakinan bid'ah. Nah, setiap sekte ini ada bid'ahnya. Muncul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan murid dan pengikut beliau. Semua yang bid'ah tadi dibenarkan, dibersihkan oleh beliau. Dijelaskan kepada umat, ini salah, yang benarnya ini. Ini dalilnya. Begini pemaparannya. Sehingga sejak saat itu oleh para ulama, cara beliau, kemudian penjelasan beliau disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga hari ini ketika orang menyebut Asy'ari itu adalah menyebut akidah sesuai Rasul dan sahabat. Imam Asy'ari tidak buat keyakinan baru. Beliau cuma menjelaskan kepada umat, mengelompokkan kepada umat, memaparkan secara terang pada umat, mengemukakan dalil kepada umat. Ini akidah Rasul dan sahabat. Tapi karena beliau yang melakukan, beliau yang mempelopori, beliau yang dahulu membuatnya, dinisbahkanlah usaha beliau itu kepada diri beliau, sehingga dikenal manhaj beliau atau akidah yang beliau simpulkan ini akidah Asy'ari. Sebenarnya itulah akidah Rasulullah dan sahabat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, ketika disebut dengan akidah Asy'ari, akidah sesuai Rasulullah dan sahabat. Itu maksudnya. Makanya ketika para ulama menyebut bahwa Imam Syafi'i Asy'ari, Imam Ahmad Asy'ari, Imam Abu Hanifah Asy'ari, ingin memaksudkan bahwa akidah para imam yang dahulu meninggal dari Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sama dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, karena sama-sama akidah sesuai Rasulullah dan sahabat. Bukan kita mempunyai nalar yang bolak-balik. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari meninggal 324. Berarti bedanya 120 tahun. Kok bisa Imam Syafi'i disebut Asy'ari? Bukan karena mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tapi karena akidahnya sama akidah dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari oleh umat setelah beliau dikenal sebagai akidah sesuai Rasulullah dan sahabat. Paham? Secara nalar terbalik, tidak mungkin Imam Syafi'i disebut Asy'ari. Tapi maksudnya adalah pemahaman yang dipahami umat, ini akidah yang sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Jadi kalau ada perempuan macam tadi, jika masih bisa memilih, baik memilih. Dan kalau menolak, menolaklah dengan baik. Dalam Islam kita diajarkan menerima dengan baik, menolak dengan baik. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai dengan cara-cara yang tak baik. Jangan-jangan ke depan dialah orang paling baik pada kita, meskipun bukan pasangan hidup kita. Boleh jadi kita punya bisnis dengan dia nanti, boleh jadi punya kerjasama apa saja, dan dialah orang terbaik yang bisa membantu kita. Pertanyaan berikutnya,
Pertanyaan singkat tapi 4. Ustaz, apa hukumnya istri minta cerai? Ini pengalaman atau sekedar bertanya aja nih? Apa hukumnya istri minta cerai? Ini perlu ditafsir, perlu dirinci. Istri minta cerai karena patut minta cerai. Contoh, suami tak kasih nafkah, suami zalim, suami akhlaknya tak baik macam ditanya tadi itu. Ada yang kedua, suaminya baik tapi dia tak baik, tak kuat dengan suami itu. Atau suaminya baik tapi dia tak sabar suami ini miskin, dia tak sabar dengan keadaan ekonominya yang sederhana. Apabila keadaannya suaminya itu patut untuk dia minta cerai, justru dia bisa wajib minta cerai nanti, dan bisa dia disunahkan minta cerai. Tapi kalau tak patut minta cerai karena faktor suami tadi dia miskin, dia sederhana tapi akhlaknya baik, agamanya baik, perempuan macam itu bisa dilaknat oleh Allah. Bahkan dalam hadis itu bisa bergoyang aras saking kagetnya dengan permintaan perempuan tadi. Artinya permintaan itu tak patut kalau suami itu baik, dan tak patut dia minta cerai karena faktor dia melihat dunia daripada suami. Jadi ini rinci, ada yang patut minta cerai, ada yang tak patut. Kalau patut minta cerai bisa wajib, bisa sunnah. Kalau tak patut minta cerai bisa haram bagi perempuan tadi minta cerai, atau makruh minimal. Maka hukum talak itu kalau ulama menjelaskan bisa 5. Bisa wajib, artinya perempuan minta cerai itu bisa wajib, bisa dia sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa dia haram. Menikah pun begitu. Laki-laki menikah bisa wajib hukumnya, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, sesuai dengan keadaan masing-masing. Maka Bapak Ibu para ulama sudah membuat kaidah, fatwa itu akan berbeda setiap orang yang meminta dengan orang yang lain. Karena yang satu mungkin keadaan lapang, yang satu mungkin sempit, dan bisa berbeda keadaan satu tempat dengan tempat yang lain. Di tempat ini aman, di tempat yang lain tak aman. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum satu orang yang lain jika pertanyaan sama ditanyakan pada seorang alim, mungkin jawabannya berbeda. Kenapa? Faktor yang mempengaruhi orang bertanya masing-masing tak sama. Sama dengan ini, yang minta cerai tadi, kenapa dia minta cerai? Itu perlu diklarifikasi. Maka di sini ada penghulu, beliau pasti klarifikasi. Kamu kenapa minta cerai? Apa sebabnya? Mesti ditanya dulu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini langsung pertanyaan, tapi apakah pertanyaan pertama dan kedua berhubungan ini? Sebab pertanyaan cuma kedua, apa yang kita lakukan? Mungkin yang pertama maksudnya, ketika dia betul minta cerai, bercerailah baik-baik. Kalau jalurnya mesti melalui hakim, datang pada hakim. Contoh, khulud melalui sigat ta'liq saat nikah, datang ke hakim, datang ke pengadilan agama, atau konsultasi kepada KUA baru pengadilan agama. Atau tak bisa kita melakukan, cari perwakilan kita, mungkin wali kita, pergi ke KUA, pergi pengadilan agama, minta cerailah melalui jalur yang benar. Jangan diamkan, karena cerai itu tak jatuh karena diam. Ustaz, saya suami istri 3 tahun meninggalkan saya, Ustaz. Lalu kamu bagaimana? Nah, diam je lah, Ustaz. Takkan jatuh cerai gara-gara itu. Cerai itu jatuh gara-gara kita diceraikan suami, atau dia melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia cerai menurut syariat. Contoh khulud, atau datang ke pengadilan lalu jatuhkan cerai oleh pengadilan atas nama suami, bukan pengadilan menceraikan, tapi atas nama suami. Kan betul kan? Kalau cerai di pengadilan itu bukan suami menceraikan, atas nama suami. Pengadilan menjatuhkan atas nama suami karena sudah ada mandat sebelumnya. Mungkin mandat dari syariat langsung, atau mandat suami berdasarkan sigat ta'liq yang dibaca saat pernikahan. Abang-abang pernah dengar sigat ta'liq atau baca sigat ta'liq? Itu kalau ngerti, itu banyak sekuensi bang. Jangan asal baca aja. Kalau perlu dibaca dulu sebelum dibaca keras. Ada 4 poin ya. Sigat ta'liq itu baca bang, itu menjerat kaki itu. Kalau salah-salah nanti bisa ngadu perempuan ke pengadilan, cerai gara-gara itu. Kenapa cerai? Dari awal kita sudah menyerahkan pengadilan bahwa saya bisa dicerai, suami saya bisa menceraikan istri ini melalui pengadilan. Artinya kita memberi mandat ke pengadilan bila poin yang 4 di sigat ta'liq itu terpenuhi. Ngerti? Jadi yang nikah sigat ta'liq itu dibaca. Jangan asal disuruh baca oleh penghulu, dibaca tapi tak paham maksudnya. Apalagi buku nikah di tangan tapi tak pernah dibaca.
baca itu biar ngerti. Sebab talak kita tak hanya kita mentalak, tapi bisa jatuh di hakim karena kita sudah memandangkan sejak awal. Poin ketiga, apakah boleh kita ceraikan segera? Oh, maksudnya perempuan tak cerai tadi boleh minta segera. Tergantung tadi. Kalau laki-laki tadi, apalagi pemabuk, apalagi pezina, narkoba kejadian, segera minta cerai lebih baik. Kalau tak mungkin lagi bersabar atau berharap dia akan baik, lebih baik. Makin lama kita bersama dengan dia, makin tak kuat hati, makin banyak pengaruh buruk dia. Jadi kalau patut bercerai, bagus cepat minta cerai. Untuk harta gono gini bagaimana Ustaz? Ini kan tinggal dikaji harta gono ini. Berapa banyak dia? Tak bisa mengkaji, dia datang ke pengadilan. Declare di situ, sampaikan ke pengadilan. Pengadilan, harta kami ada rumah 1 tipe 36, ada motor 1 tahun 70, ada mobil-mobil VW yang tahun dulu. Sebutkanlah semuanya, ceritakan pengadilan biar dibagi. Kamu dapat yang ini, suami kamu dapat sekian. Kalau kita mau banyak jalan. Harta gono gini tak usah disulitkan, betul, bisa dibagi. Ya masalahnya itu kalau harta itu tak dikasih tahu ke orang, disimpan-simpan, gimana mau bagi dia? Tak tahu kita mana harta bisa dibagi. Kadang-kadang kan harta yang tertulis ada yang dilaporkan, ada yang tak dilaporkan banyak. Yang tak dilaporkan entah di mana tempatnya. Jangan di cabang yang kedua atau cabang ketiga sudah ada. Jadi simpan cabang yang ketiga. Sehingga harta gono gini yang tertulis atau yang atas nama kita sedikit lagi. Sebenarnya harta ini kalau dihitung 1M. Pas ditengok yang tertulis cuma 100 juta. 900 juta cabang kedua dan cabang ketiga. Sehingga cabang pertama tahu cuma 100 juta. Jadi gampang, harta gono ini asal di-declare akan jumpa semuanya, bisa dibagi. Selanjutnya, Ustaz, apa hukum menjawab azan Ustaz? Jawab azan, maksudnya orang azan kita membaca sama dengan yang azan. Bukan azan terjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak usah datang lagi. Bukan jawab itu, tapi membaca yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Menjawab azan itu hukumnya sunnah. Tapi ketika kamar mandi jangan belum jawab. Dijawab di hati boleh. Kalau ingin jawab juga dengan lisan, keluar kamar mandi baru jawab. Jadi kalau ada bapak ibu sedang kamar mandi, azan, ingin jawab, keluar kamar mandi. Atau selesai buang air, nanti dijawab di luar kamar mandi. Semuanya dijawab dari awal. Seperti azan sendiri itu boleh. Menjawab azan yang kita dengar tadi. Menjawab azan itu hukumnya sunnah. Cuma tempat kita menjawab mungkin tempat pantas atau tak pantas. Kalau tak pantas dengan jawab, kalau pantas bisa jawab. Lanjut, Ustaz, menurut mazhab Syafi'i hewan anjing najis, sedangkan menurut mazhab Maliki tidak najis. Apa benar itu Ustaz? Betul. Dalam mazhab Maliki itu perdagangan anjing itu bisa. Mazhab Syafi'i tak bisa. Apa yang mesti kita buat? Al-khuruju minal khilaf mustahab. Ini kan beda pendapat ulama. Kita tak usah memperdebatkan perbedaan pendapat. Mencari yang lebih selamat jauh lebih baik. Tidak kita pandang ulama ini beda atau tak beda. Kita cari lebih selamat. Apa yang lebih selamat? Tak punya anjing, tak memperjualbelikan anjing, tak menjaga anjing, lebih selamat. Minimal dalam pandangan kita, kalau kami punya anjing, najisnya payah kami menjaga. Minimal itu kita pandang. Karena keluar berusaha mencari yang selamat dibanding kita mengikuti perbedaan ulama, itu sunnah, dianjurkan oleh Nabi. Maka perbedaan-perbedaan ini jangan jadikan pembenaran. Perbedaan pendapat ulama itu dia menjadi rahmat sebenarnya, menjadi jalan keluar. Boleh jadi di suatu tempat kita ini tak bisa terhindarkan dari kampung itu ada anjing semua. Maka apa yang kita lakukan? Kita toleransi dengan orang yang punya anjing, memandang mungkin mereka ini mengikut imam mazhab Maliki, sehingga kita tak sesak dada hidup di situ, tidak stres hidup di situ, sehingga kita toleransi dengan orang itu, tak marah dengan orang tadi. Tapi kita tak memilih tak punya anjing. Karena terserang bapak ibu melihara anjing ini repot, ngasih makannya belum lagi, ngajak dia jalan. Kadang-kadang ngajak jalan itu penting belum ngajak jalan anak lagi. Ini real. Dan orang yang pernah punya anjing, saya yakin paham betul ini itu. Jadi bapak ibu dirahmati Allah, keluar dari khilaf atau mencari lebih selamat, yang lebih aman, yang lebih baik. Selanjutnya, apakah mancing di kolam harian termasuk judi dengan membayar yang masuk 40.000, kemudian pemilik kolam memasukkan ikan 1 kilo?
Ini pelit betul lah. Yang mancing itu boleh jadi sehari itu 100 orang. Dimasukkan sekilo juga. Sekilo paling 7 ekor, 6 ekor. Apalagi yang 3 ekor juga. Kolam seluasnya 100 ke 100. Ikan cuma 2 ekor dalam itu. Yang mancing 100 orang. Setiap orang bayar 40.000. Lalu pemilik kolam bilang, berapapun dapat ikan boleh dibawa pulang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentang memancing ini kemungkinan akad kita yang perlu kita perjelas. Sehingga kita perlu perjelas mungkin di tiketnya atau tanya orang, saya ini membayar apanya? Apakah membayar ikannya atau membayar memanfaatkan tempat kalian? Kan boleh jadi kita cuma sekedar hobi saja, kita nak mencari ikan, atau memang ikannya? Karena kalau membeli ikannya, ini tak boleh akadnya, bukan akad yang boleh. Karena membeli yang tak jelas. Kan tak jelas, ikan tak ada atau tidak, ya kan? Jadi akad diperjelas sehingga kita tak termasuk melakukan jual beli yang haram atau melakukan judi. Tapi secara umum ini tidak masuk kepada judi nanti. Tapi ini kepada akad yang sifatnya haram. Akad yang tidak jelas, kita ini dapat sesuai kita beli atau tidak. Jadi akad pancing-pancing itu secara umum dia tidak masuk kepada judi, tapi kemungkinan pada akad haram. Nah, kita perjelas saat akad. Saya ini dapat membayar ikannya atau membayar manfaat dari tempat yang telah sediakan untuk kami memancing. Pak Ustaz, mau mencapai ridha Allah secara berterusan itu bagaimana? Satu, dia telah menjaga niat, menjaga hati kita. Asal hati kita tersambung pada Allah, asal niat kita baik, selalu mendapat ridha Allah. Yang kedua, menerima keadaan yang Allah berikan pada kita. Kalau tak terima keadaan, oh kita tak dapat ridha Allah. Kenapa? Kalau kita terima keadaan, kita dikasih kaya, dikasih miskin, dikasih sedang, kita terima, kita ridha dengan itu, Allah akan ridha kepada kita. Kalau Allah sudah ridha, hidupnya akan nikmat. Kita pun akan menikmati hidup. Kalau kita ridha dengan apapun, ridha itu bahasa kita puas. Jadi Bapak Ibu, kalau terjemahkan ridha itu puas, rela, lapang hati menerima apapun yang kita hadapi, yang kita lalui. Setiap apapun kejadian kita ridha, Allah pun akan ridha dengan kita. Maka usahakan setiap apapun terjadi dalam hidup ini kita ridha. Mau mengalami hal yang sulit, hal yang mudah, hal yang membesarkan hati atau menyempitkan hati, kita berpuas hati, kita ridha, menjadi sebab ridha Allah, insyaallah. Saya kira itu sudah bisa kita sholat, sudah bisa bersarapan pagi, ada sarapan pagi. Jangan cemas, sudah banyak bungkusan di depan. Tak bisa sarapan sini, bisa bawa pulang. Betul, Bu? Boleh bawa pulang kan, Bu? Boleh bawa pulang. Kalau nanti berlebih, kan biasanya kita datang banyak. Karena pagi ini tak banyak yang datang sesuai dengan kapasitas disiapkan, nanti minta izin untuk anak bini saya di rumah. Sehingga tak perlu lagi jaga rugi. Ini jangan buat dengan serius. Tapi boleh juga, ya kan, Bu? Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf salah dan kurang. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.